Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Saudaraku, berapa kali saudara makan dalam sehari? Pada umumnya, kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, atau tengah hari dan malam. Lalu ada pertanyaan lain, berapa kali saudara membaca atau mendengarkan firman Tuhan dalam sehari? Ada yang menjawab 2 kali, pada saat pagi sebelum melakukan aktivitas dan pada malam hari menjelang tidur. Namun, tidak sedikit orang Kristen yang mengaku jarang sekali mendengarkan apalagi baca, hanya kalau sempat saja atau kalau tidak tunggu hari Minggu ketika datang ke gereja, maka akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita orang percaya. Makanan jasmani sangat diperlukan oleh tubuh jasmani, sedangkan tubuh rohani kita sangat memerlukan makanan supaya tetap kuat dan tidak mati secara rohani. Firman Tuhan adalah makanan pokok bagi manusia rohani kita. Jadi, firman Tuhan itu harus menjadi keperluan utama kita setiap hari dan menjadi sesuatu yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan, upayakan. Sebagaimana kita berjuang mati-matian mengejar harta, mengejar pendidikan, jabatan, pekerjaan, bisnis, dan semacamnya, kita anggap begitu berharga dan bernilai dalam kehidupan jasmani kita. Amsal 2 ayat 4 hingga ayat yang kelima, Salomo berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi, kita harus bertekad untuk hidup oleh firman dan mengejar firman itu setiap hari. Saudara, ketika kita mencari firman Tuhan sebagai hikmat kita setiap hari, maka Tuhan sanggup mengerjakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Tetapi masih jarang ditemukan orang Kristen yang mendengarkan, merenungkan, apalagi membaca Alkitab setiap hari secara konsisten. Yang ada ialah cenderung mengabaikan firman tersebut dan
lebih senang, lebih asik menghabiskan waktu di depan handphone, tablet atau iPad, laptop, komputer, televisi, dan membaca surat kabar atau newspaper. Padahal setiap ayat demi ayat dalam Alkitab itu terkandung hikmat dan kuasa. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Roma 1 ayat 16 dan 17. Karena itu saudara, mulai hari ini mari kita belajar untuk menghargai firman Tuhan itu. Jangan mengabaikannya, jangan meremehkannya, dengan cara mendengarkan, merenungkan, dan membaca firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kembali Engkau nyatakan kepada kami. Benar Tuhan, ibarat tubuh jasmani kami yang selalu memerlukan makanan secara jasmani, tubuh rohani kami pun memerlukan makanan rohani. Firman Allah adalah makanan pokok yang terpenting bagi tubuh rohani kami. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang menghargai, kami bahkan meremehkan firman Allah. Hari ini Engkau tegur, Engkau ingatkan kami untuk kembali punya waktu untuk dikenyangkan dengan firman Allah setiap hari. Terima kasih karena firman Allah yang Engkau nyatakan melalui Bread of Life audio ini adalah sebuah peluang, kesempatan yang luar biasa. Kami dapat baca, kami dapat merenungkan, kami dapat bersaat teduh untuk mendengarkan isi hati Tuhan yang akan menjadi penerang bagi kehidupan kami, penerang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Terima kasih Roh Allah yang kudus yang juga memberi pengertian kepada kami dan menyertai kami setiap saat. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik.
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.